Pada tanggal 25 Maret 1974 di kota Xi'an, Provinsi Shanxi, ada sekelompok petani yang menemukan pecahan tembikar yang berukuran seperti manusia normal di persawahan. Di bulan Juli di tahun yang sama, tim arkeolog itu mulai menggali, mulai meneliti tempat penemuan manusia tembikar tersebut. Dan mereka itu menemukan lubang, di mana lubang tersebut itu ada 7.000 patung manusia dengan berbagai pangkat, mulai dari prajurit sampai jenderal, yang terbuat dari tanah liat. Selain 7.000 patung manusia, juga ditemukan 600 patung kuda dan 1.000 patung kereta. Semuanya terbuat dari tanah liat. Bahkan ukurannya itu sama kayak ukuran normal. Jadi kalau patung manusia ukurannya itu ya kayak kita ini tingginya. Kuda juga seukuran kuda beneran. Kereta juga besar kayak kereta kuda yang bisa dinaiki oleh manusia. Dari sini sudah kelihatan wow ya kan. Belum Intan jelasin detailnya tuh. Kalau Intan jelasin detailnya bisa wow kuadrat. Ini adalah penemuan besar guys. Sampai tempat ini masuk UNESCO Heritage Site. Di video ini Intan mau membahas tempat apa sih itu dan kenapa kok sampai ada patung sebegitu banyaknya. Taja ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Tempat yang Intan bicarakan di awal itu disebut dengan Terracotta Army. Sebelum masuk ke tempatnya, Intan kasih gambaran sekilas tentang sejarahnya itu gimana. Kok sampai ada tempat kayak gitu. Jadi berawal dari dinasti Shang. Dinasti Shang itu tahun 1600 sebelum Masehi. Di dinasti Shang ada kepercayaan kalau dia itu raja di dunia, di akhirat pun dia bakal jadi raja. Jadi kalau raja itu meninggal, budak-budaknya juga ikut dibunuhi. Supaya si budak tersebut itu bisa melayani sang raja di akhirat. Ini dinamakan persembahan hidup. Jadi pernah ada satu raja itu sampai memiliki 5.000 orang sebagai persembahan hidup. Untung aja loh guys, kita itu lahir di zaman seperti ini. Dinasti Shang runtuh, dinasti Zhou berdiri. Budaya persembahan hidup yang menghilangkan nyawa banyak orang ini sempat diteken di dinasti Zhou. Tapi ya belum hilang sepenuhnya. Dan sempat ya setelah dinasti Zhou itu kan zaman musim semi dan musim gugur. Sempat ngetren lagi tuh persembahan hidup itu. Sampai setelah zaman musim semi dan musim gugur itu berakhir, itu zaman negara berperang. Di zaman negara berperang itu banyak negara yang menghapuskan persembahan hidup. Karena daripada manusia itu dibunuhi sia-sia kayak gitu, ya mending dilatih supaya bisa berperang. Membela negara, mati di peperangan itu lebih berguna daripada dibunuhin sia-sia kayak gitu. Persembahan hidup di zaman negara berperang ini itu mulai digantikan dengan patung dari tembikar atau kayu. Dan di masa ini itu masa puncak persembahan makam dengan menggunakan patung dari tembikar atau kayu. Ini golden age bagi pengrajin tembikar, duitnya banyak. Oke, sekarang Intan masuk ke zaman dinasti Qing, zaman setelah zaman negara berperang. Jadi kan lagi ngetren tuh ya membuat patung dari tembikar untuk persembahan saat raja meninggal, itu kan lagi ngetren tuh ya. Makanya ada pasukan terakota. Sekedar info ya guys ya, pasukan terakota di Tiongkok itu ada dua. Ada yang dari dinasti Han, ada yang dari dinasti
Qin. Yang Intan bahas sekarang itu pasukan terakota yang ada di dinasti Qin yang lebih heboh, yang lebih populer, yang masuk UNESCO Heritage Site. Jadi, kaisar pertama di Tiongkok yaitu Qin Shi Huang itu menyuruh pengrajin tembikar untuk membuat pasukan dari tanah liat dengan harapan supaya setelah Qin Shi Huang ini meninggal, pasukan tersebut itu bisa nemani dia di alam baka. Tadi kan Intan bilang tuh ya, kalau ditemukan 7.000 patung manusia, 600 patung kuda, 1.000 patung kereta. Ya, untuk menghasilkan patung sebanyak itu, nggak mungkin dong kalau satu pengrajin aja yang ngerjain. Diperkirakan ada 80 pengrajin yang ngerjain patung-patung tersebut. Lah kok tahu? Karena di setiap patung itu ada disertai nama pengrajin. Itu patung karyanya siapa, supaya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang Qin Shi Huang itu Intan buat tahun lalu. Buat yang belum nonton, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Intan bilang kalau Qin Shi Huang itu salah satu pemimpin yang kejam. Nah, memiliki majikan sekejam itu, apalagi dia itu kaisar ya, takut dong. Pekerjanya itu kalau kerja asal-asalan itu takut. Jadi misalkan ada patung yang nggak punya hidung, dilihat tuh, loh ini patung kok nggak ada hidungnya nih, siapa nih yang ngebikin? Oh, pengrajin A yang ngebikin, bisa hilang tuh kepalanya. Jadi dengan kondisi ditekan seperti itu, para pekerja-pekerja itu mulai bekerja dan bekerjanya itu secara serius. Bisa dibayangkan guys, mereka itu bekerja seserius itu, hasilnya bagus-bagus. Di setiap pasukan terakota, mereka itu punya wajah, punya postur, punya tubuh, punya ekspresi, punya kumis, alis, janggut yang berbeda-beda. Nggak ada yang sama, 7.000 patung manusia. Pasukan terakota dinasti Qin ini itu sering muncul dalam banyak sejarah. Dalam buku Shiji itu menyebutkan pasukan terakota Qin ini dibangun atas perintah Qin Shi Huang, dirancang oleh Perdana Menteri kepercayaannya Li Shi dan diawasi secara ketat oleh Jenderal Zhang Han. Dan untuk membuat pasukan terakota ini dibutuhkan waktu 39 tahun dan ini pun belum selesai guys. Pasukan terakota mayoritas terdiri dari 2 kelompok besar yang dibagi berdasarkan kelasnya, yaitu prajurit dan komandan. Kelas komandan pun itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Umumnya prajurit itu nggak pakai topi. Komandan pakai topi, tapi topinya komandan itu beda sama topinya jenderal. Prajurit juga terbagi menjadi prajurit infanteri, prajurit kavaleri, prajurit artileri, dan di mana setiap kelas itu memiliki senjata, peralatan, dan perlindungan yang berbeda-beda. Coba deh teman-teman lihat kudanya. Nih ada sadelnya loh. Padahal dinasti Qin itu tahun 200 sebelum Masehi. Sempat kaget juga sih di zaman sejadul itu sudah ditemukan sadel. Terus teknik pembuatan terakota di zaman itu tuh kayak gimana? Jadi pasukan terakota umumnya itu dibuat dengan teknik pembakaran tembikar. Awalnya dibuat model tanah liat dulu sebagai dasar, kemudian ditambahin 1 lapis lagi untuk pembuatan detail dan warna. Pada awalnya, pasukan terakota ini memiliki warna yang cerah. Bahkan pada saat baru digali, sebagian itu masih mempertahankan warnanya yang cerah. Sayangnya, akibat terkena oksidasi saat dikeluarkan dari tanah, warnanya itu langsung memudar menjadi putih. Itu tadi yang Intan jelaskan kan pembuatan pasukan terakota. Kalau kudanya kayak gimana? Kuda itu dibuat dengan cara membuat bagian tubuhnya itu secara terpisah, kemudian disambung dengan perekat. Hal ini diketahui dari pecahan kuda yang memiliki bekas perekat di beberapa bagian.
Buat teman-teman yang tertarik untuk mengunjungi pasukan terakota, silakan teman-teman datang ke Xi'an. Worth it kok guys, bagus banget. Di tahun 1987 sampai jadi keajaiban dunia yang ke-8. Komplek ini juga disebut sebagai satu dari 10 pusaka makam kuno terbesar di dunia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.